siswa cucu yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya di SMP Negeri 4 Samarinda. Nama saya Sunangin, kebetulan di SMP Negeri 4 dipercayakan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Anak-anak yang berbahagia, perlu diingatkan bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 4 itu jauh berbeda dengan sistem pembelajaran di SD. Untuk itu diharapkan belajar di SMP itu harus lebih ditingkatkan, jadi ditinggalkan cara-cara untuk belajar yang di SD. Di SMP ini yang akan kita pelajari itu nantinya ada 10 pelajaran, yaitu yang pertama agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik maupun agama Hindu. Yang kedua, pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Terus pendidikan olahraga, kesehatan atau PJOK. Terus seni budaya dan prakarya. Ini ada 10 pelajaran yang akan kita pelajari selama 3 tahun di SMP Negeri 4 Samarinda. Di dalam proses pelaksanaannya di SMP 4 itu dikepalai oleh seorang kepala sekolah, itu kebetulan kepala sekolah kita adalah Ibu Hajah Hadijah SPD yang kebetulan tadi juga sudah membuka MPLS ini secara daring. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah bidang manajemen yaitu Bapak Hidayat Sapari MPD, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Bapak Sukiman SPD, dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum saya sendiri Sunangin, sedangkan wakil bidang sarana prasarana Bapak Muhammad Joko Wahyudi MD. Di dalam pelaksanaannya nanti akan dibantu beberapa bidang-bidang. Contoh untuk kesiswaan itu Pak Sukiman akan dibantu oleh Pak Sumardi selaku pembina OSIS. Terus untuk bidang kurikulum itu nanti akan dibantu oleh Ibu Putri Asken SPD sebagai bidang evaluasi. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini, sebelum ada keputusan tetap dari pemerintah, kita tetap menggunakan pembelajaran dari rumah atau DDR secara online karena keadaan kita memang dalam keadaan corona seperti COVID-19 ini memaksa kita, dan suka tidak suka kita harus tetap belajar di rumah. Jangan banyak keluyuran, tetap menggunakan prokes, kesehatan yang benar. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Yang berikutnya, di dalam proses belajar mengajar nanti, anak-anak akan dibimbing oleh beberapa guru yang akan mengajar di kelas 7. Juga akan yang menjadi wali dari masing-masing kelas. Untuk kelas 71, wali kelasnya adalah Ibu Hajah Siti Nasnia. Beliau adalah mengajar matematika untuk kelas 71 sampai 75. Yang kedua, Bapak Haji Mansur SAG, itu adalah wali kelas 72. Beliau mengajar kelas 71 sampai 75 dan 711. Yang ketiga, Ibu Hajah Ratna Ningsih MPD, mengajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, itu kelas 71 sampai 75, wali kelas 73. Yang berikutnya Ibu Feby Marcella SPD, mengajar bahasa Inggris kelas 74 dan 711, itu wali kelas 74. Yang kelima, Ibu Yuni Siswati SPD, mengajar pendidikan jasmani dan olahraga, itu kelas 71 sampai 78, wali kelas 75. Berikutnya Ibu Kurnia Sulis Mahmudah SPD, mengajar prakarya
kelas 71 sampai 711 itu wali kelas 76. Berikutnya Bapak Sumardi SPD mengajar seni budaya kelas 71 sampai 711 wali kelas 77. Yang berikutnya Hajah Basnah SPD mengajar bahasa Inggris kelas 74 sampai 79 wali kelas 78. Selanjutnya Bapak Indrawan Darussalam SHI mengajar pendidikan olahraga dan kesehatan itu kelas 79 sampai 711 wali kelas 79. Selanjutnya Bapak Rifki Al-Sahib SPD mengajar IPS kelas 710 711 wali kelas 710. Yang ke-11 Ibu Lilistiati SE MPD mengajar IPS kelas 79 dan 711 itu wali kelas 711. Dan berikutnya adalah Ibu Titik Suparti untuk mengajar kelas 711 IPA. Dan berikutnya adalah Bapak Rahmat Hidayat SPD mengajar matematika di 711. Dan yang terakhir adalah Ibu Putri Askian SPD mengajar PPKN di kelas 79 sampai 711. Itu adalah nama-nama guru dan wali kelas yang akan membimbing anak-anakku semua selama 1 tahun ke depan di tahun pembelajaran 2001 sampai 2022 ini hingga kenaikan kelas. Perlu diingat anak-anakku sekalian, nantinya anak-anakku akan dijadwalkan meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dipergunakan adalah buku-buku yang disiapkan oleh sekolah itu adalah nanti akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Perlu Bapak ingatkan, jangan cuma dipindah tempatkan. Ngambil di sekolah dari perpustakaan sampai rumah cuma ditaruh, sampai 6 bulan berikutnya diambil dikembalikan ke perpustakaan. Jadi bukunya itu masih baru dan masih belum ada lipatan sama sekali sampai dikembalikan. Itu artinya selama 6 bulan semester 1 anak-anak semua itu tidak pernah membuka buku itu. Meskipun proses pembelajaran sekarang ini dengan zaman yang canggih sekarang ini, buku bukan satu-satunya sumber belajar. Bisa melihat internet, bisa bertanya ke teman atau dengan siapa saja, dipersilahkan bertanya. Perlu diingat, karena sistem kita adalah pembelajaran dari rumah sementara ini sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah, maka diingatkan kepada anak-anak semua jam 7 itu harus sudah siap seperti kita sekolah tatap muka. Jadi jam 7 itu sudah berangkat dari rumah, karena belajar kita kalau kita BDR itu mulainya jam 8. Berarti jam 7 sudah siap, jam setengah 8 itu sudah paling tidak, jam 8 kurang 10 itu sudah masing-masing sudah di depan laptopnya atau sudah memegang HP Androidnya. Jadi supaya tidak ada ketinggalan. Belajar kita tidak lama. Untuk jam pertama itu dari jam 8 sampai jam 9.30. Untuk jam kedua itu jam 10 sampai jam 11.30. Hanya 90 menit belajar kita. Dan ini mohon dimanfaatkan dengan benar. Apabila ada hal yang tidak tahu, silakan komunikasi dengan masing-masing gurunya. Dan guru-guru SMP 4 yang akan mengajar anak-anakku semua nantinya itu banyak menggunakan, ada beberapa menggunakan aplikasi. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Classroom, ada Classmeet, dan yang lain-lain. Silahkan aja diikuti. Tapi yang paling familiar, yang paling sering digunakan adalah menggunakan WA. Biasanya WA itu untuk mengabsen dan untuk memberikan tugas. Makanya diupayakan dikurangi gamenya supaya tidak terlalu banyak makan kuota, karena untuk proses belajar. Kalau kemarin pada saat liburan itu sudah banyak anak-anakku semua, saya yakin anak-anakku semua itu sudah game semua bawaannya. Dan untuk proses belajar mengajar ini dikurangi gamenya supaya kuota yang diperlukan tidak terlalu besar.
Beda halnya dengan kalau memang di rumah ada wifi-nya. Tapi sekali lagi, game boleh, saya tidak melarang bagi anak-anakku semua untuk bermain game, tapi diingat, belajar itu tetap nomor satu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita mulai tahun pembelajaran ini dengan menjaga prokes dengan benar, dan semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari penyakit terutama COVID-19 ini yang sangat meresahkan, apalagi Samarinda ini sekarang ini sudah mulai arah ke merah sudah. Jadi tetap jaga kesehatan, sedangkan untuk pengumuman kapan sekolah tatap mukanya, terus kapan nanti anak-anakku semua ngambil buku, nanti akan diumumkan melalui MPLS ini di grup kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu 5M. Di sini kita dari BK SMP Negeri 4 Samarinda ingin menyampaikan ada beberapa hal tentang BK yang ada di SMP Negeri 4. Di SMP Negeri 4 kita memiliki 3 guru BK. Di sini yang menjadi koordinator guru BK Guru Raya, tapi hari ini tidak hadir karena ada berhalangan satu hal. Saya sendiri sebagai guru BK siswa asuh untuk kelas 8, namanya saya adalah Dewi Widyasuti SPD. Di sebelah saya Ibu Erdawati SPD, siswa asuh kelas 7. Untuk lebih lanjut mungkin Bu Erda Yani bisa menyampaikan bagaimana BK di SMP Negeri 4 Samarinda. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BK, yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara face to face, baik individu maupun kelompok. Nah, di sini ada asas-asas dalam BK, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di sini juga mempunyai fungsi dari BK itu sendiri, yaitu pencegahan, pengentasan, dan pengembangan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi. Itu gambaran secara umum tentang BK di SMP 4. Jadi untuk tugas pokok BK sendiri yaitu ada merencanakan program BK, melaksanakannya, kemudian evaluasi dan penilaian program itu sendiri, kemudian dianalisis, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Yang pertama, merencanakan untuk program BK SMP Negeri 4 Samarinda. Kita berkolaborasi antara kepala sekolah, guru bidang studi, komite kelas, kemudian guru BK, dan pihak-pihak terkait. Kemudian kita membuat asesmen, kemudian kita identifikasi data yang ada di sekolah dan siswa kita dari tahun sebelumnya dan yang sekarang. Kemudian kita buat program itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika saat ini kita dalam kondisi pandemi, maka program-program BK yang kita jalankan sekarang adalah program berhubungan dengan pandemi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian pelaksanaannya, kita dalam bimbingan memberikan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok. Klasikal kita dalam bentuk bisa dengan YouTube,
streaming atau mungkin melalui konsultasi melewat WA, video call, atau mungkin Meet. Kemudian kalau konseling kelompok kita juga pakai media itu, atau mungkin juga kita menggunakan dari kegiatan-kegiatan siswa dari konselor sebaya dan PR. Kemudian jika ada permasalahan, apakah itu permasalahan belajar selama pandemi atau permasalahan pribadi atau permasalahan keluarga, kita melalui kegiatan online. Jadi ada kurun waktu tertentu kita akan mengadakan pertemuan Meet atau Zoom, kemudian kita share, kemudian kita berikan edukasi, informasi kepada siswa. Kemudian jika ada permasalahan kita kunjungan rumah, visit. Kemudian selain itu juga kita memantau kegiatan anak, peminatan, kedisiplinan belajar siswa. Jadi walaupun selama pandemi kita tetap melaksanakan kegiatan peminatan siswa bakat minat. Kemudian untuk evaluasi kita mengadakan laporan baik itu mingguan, bulanan, dan tahunan serta semester dan tahunan. Kemudian laporan itu akan kita sampaikan kepada pihak sekolah. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan guru bidang studi, wali kelas, dan komite kelas. Kemudian analisisnya kita identifikasi masalah dari kegiatan program, kemudian aplikasi dari IT untuk BK itu sendiri, dan terakhir tindak lanjut kita akan menilai bagaimana kegiatan BK yang sudah kita rencanakan, laksanakan, dan kita evaluasi untuk di tahun selanjutnya. Nah, di sini tadi saya sempat menyampaikan tentang konselor sebaya dan PIK, karena itu adalah peran siswa dalam BK, kami juga melibatkan mereka. Nah, di sini ada siswa perwakilan dari konselor sebaya dan PIKR. Di sini saya akan berikan kesempatan kepada siswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu menjaga kondisi kesehatan dan terus melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Andromeda Bramanda dari kelas 98. Anggotaan saya adalah anggota seksi advokasi di Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai konselor sebaya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar mengenai apa itu konselor sebaya, tapi kalian belum mengerti secara pasti apa itu konselor sebaya. Namun sebenarnya mungkin adik-adik pernah menjadi konselor sebaya itu sendiri, namun belum mengerti bahwa tindakan kalian itu adalah konselor sebaya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan apa itu konselor sebaya. Konselor sebaya di sekolah dapat menjadi tangan kanan bagi BK, dikarenakan dapat menjadi perantara antara siswa-siswi dengan BK untuk menyelesaikan permasalahan mereka, entah itu permasalahan pribadi mereka atau permasalahan sosial mereka dan atau permasalahan mengenai pembelajaran mereka. Dan oleh karena itu bahwa konselor sebaya ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan permasalahan dan aspirasi mereka, curhatan mereka lah, untuk disampaikan kepada guru BK sendiri. Dan secara singkat itulah tugas dari konselor sebaya, yaitu secara singkatnya lagi menjadi tempat curhat. Dan soal keanggotaan
Konfor sebaya memiliki seorang ketua dan soal keanggotaan. Konfor sebaya memilih 2 orang dari setiap kelas, 1 laki-laki dan 1 perempuan, untuk dijadikan perwakilan kelas bagi konselor sebaya itu sendiri. Untuk organisasi kedua ada Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR yang memiliki peranan sebagai wadah untuk membantu memecahkan permasalahan remaja dan menyediakan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sehingga nantinya siswa-siswi sekolah dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dan HIV/AIDS. Dan mengenai keanggotaan dari PIKR sendiri ada anggota, sekretaris, dan bendahara serta beberapa seksi yaitu seksi humas, pendidikan, pelatihan, keagamaan, medipo, kesehatan, dan advokasi. Dan saya juga ingin menginfokan bahwa kami pernah menjadi juara 1 dalam lomba konfor sebaya se-Samarinda, dan pada tahun lalu yaitu tahun 2020 kami akan mengadakan Jambore PIK se-Samarinda, namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ditunda sampai sekarang dan tanpa ada kejelasan lagi. Dan saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntalib, Kepala Perpustakaan SMP Negeri 4 Samarinda, akan memperkenalkan kepada calon siswa baru SMP Negeri 4 Samarinda tahun pelajaran 2021-2022. Tata cara dan prosedur peminjaman buku di perpustakaan SMP Negeri 4 Samarinda bagi calon siswa baru SMP Negeri 4 Samarinda, yaitu dengan menyelesaikan administrasi yang sah setelah diterima menjadi siswa baru SMP Negeri 4 Samarinda. Nah, administrasi yang harus diselesaikan bagi siswa baru adalah dengan membayar administrasi terkait dengan biaya pembuatan anggota kartu perpustakaan, buku peminjaman kartu perpustakaan, asuransi siswa baru yang telah diterima di SMP Negeri 4 Samarinda, kartu pelajar, dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi yang diperlukan. Selanjutnya, tata cara dan prosedur peminjaman buku di perpustakaan juga akan diberikan peminjaman buku mata pelajaran sebanyak 10 buku, dan 10 buku yang dipinjamkan kepada siswa baru harus disampul dan diberikan stiker untuk nama masing-masing siswa. Tersediaan sampul yang ada di perpustakaan Samarinda dengan menggantikan pembiayaan sebanyak 15.000 untuk 10 buku sudah termasuk sampul dan stikernya. Selanjutnya, untuk penggunaan buku mata pelajaran yang jumlahnya sebanyak 10 buku,
juga siswa bisa meminjam buku-buku yang selain dari buku mata pelajaran, diantaranya buku fiksi atau non-fiksi, dan juga buku-buku yang lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh siswa. Maka diharapkan siswa di masa pandemi ini bisa meminjam buku di perpustakaan yang akan dilayani oleh petugas perpustakaan. Buku yang dipinjam itu maksimal sebanyak 3 buku dan waktu peminjaman selama 1 minggu. Nah, bagi siswa yang meminjam buku dan pengembaliannya terlambat, untuk keterlambatan peminjaman itu biasanya diberikan sanksi denda pengembalian sebesar Rp1.000. Baik, anak-anak sekalian, siswa baru SMP Negeri 4 Samarinda, teknik peminjaman buku dengan cara menunjukkan dan mengisi buku anggota perpustakaan dan syarat-syarat peminjaman buku menggunakan kartu perpustakaan. Begitu juga pada saat pengembalian. Dan selanjutnya mengenai keterkaitan dengan buku mapel yang dipinjamkan yang sebanyak 10 buku ini, ya, apabila buku yang dipinjam sebanyak 10 buku ini ada yang rusak atau ada yang hilang, maka sebagai siswa harus tanggung jawab untuk mengganti buku yang rusak atau buku yang hilang itu dengan mengganti, bisa membeli sendiri di toko buku, bisa juga dengan menitipkan penggantiannya dengan petugas perpustakaan di sekolah. Nah, mengenai harga buku yang misalnya rusak atau hilang, itu sudah tertera harga bukunya berada di bagian belakang cover buku masing-masing. Untuk selanjutnya, mengenai terkait dengan administrasi yang harus sudah diselesaikan oleh siswa baru, terkait dengan pembiayaan kartu anggota perpustakaan, kemudian buku peminjaman perpustakaan, kemudian kartu koperasi dan kartu pelajar serta asuransi siswa, itu harus diselesaikan sekitar pembiayaannya sekitar 300.000 lebih. Dan untuk selanjutnya terkait dengan masalah sampul buku tadi sudah saya sampaikan sekitar Rp15.000. Oleh karena itu, kepada calon siswa baru SMP Negeri 4 Samarinda, mohon dipersiapkan secara administratif yang harus diselesaikan, baru kita bisa meminjam buku di perpustakaan dan akan dilayani oleh petugas perpustakaan. Dan hal-hal yang terkait dengan kelengkapan dimohon untuk calon siswa baru bisa melengkapi sehingga bisa memberikan manfaat dari peminjaman buku digunakan untuk belajar, baik itu nanti mungkin bisa tatap muka atau bisa dengan daring, dan bisa dibawa pulang di rumah dan dipelajari masing-masing melalui bimbingan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing. Saya kira untuk penyampaian apa yang terkait dengan masalah perpustakaan, kami atas nama petugas perpustakaan mungkin informasinya cukup sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.